Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajarnya. Nah, hari ini Bu Guru akan menjelaskan materi sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi dan pertahanan. Jadi ini lanjutan dari materi yang kemarin ya anak-anak ya, masih di pelajaran 1. Sekarang fokusnya bidang ekonomi dan pertahanan. Nah, yang pertama, Bu Guru akan menjelaskan pembinaan dalam bidang ekonomi dulu. Nah, ini ya gambarnya anak-anak ya. Nah, sebelum datangnya Islam ke Madinah, keadaan perekonomian Madinah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi membuatkan senjata untuk dipergunakan dalam peperangan antara suku Aus dan suku Khazraj. Dengan sendirinya, perekonomian suku Aus dan suku Khazraj semakin melemah dan bangsa Yahudi menjadi unggul dalam pengendalian perekonomian masyarakat Madinah. Ya, jadi sebelum datangnya Islam, di Madinah itu dikuasai oleh orang non-Muslim, yaitu orang Yahudi. Nah, orang Yahudi itu sangat hebat anak-anak ya dalam berbisnis, apalagi dalam berdagang. Nah, pada ketika itu di Madinah itu bangsa Arab, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, itu saling bermusuhan. Mereka itu saling bersaing. Nah, keadaan yang seperti itu dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi. Nah, untuk berbisnis, yaitu membuatkan senjata yang dipergunakan dalam peperangan antara suku Aus dan suku Khazraj. Ya. Nah, kemudian sejak dahulu bangsa Yahudi pintar mencari berbagai sumber mata pencaharian. Bisnis apa saja dikuasai, termasuk kurma, homer, dan kain, bahkan sampai diekspor. Nah, hebatnya anak ya. Bangsa Yahudi ini menerapkan pasar riba untuk mengambil keuntungan yang berlipat ganda. Nah, ini yang nggak boleh anak-anak ya. Nah, riba itu apa sih? Nah, riba itu sama dengan bunga ya anak-anak ya. Jadi, melebihkan uang pengembalian dari peminjaman. Jadi, misalkan minjamnya segini. Nah, misalnya minjamnya 1.000, tapi mengembalikannya harus 1.500. Nah, yang 500 itu adalah riba. Nah, jadi melebihkan uang pengembalian pinjaman. Nah, itu nggak boleh ya anak-anak ya dalam Islam. Nah, kemudian, sejak datangnya Islam di Madinah, suku Aus dan suku Khazraj bersatu lagi dan tidak ada pertikaian. Nah, mereka dipersatukan menjadi golongan Ansor. Nabi Muhammad SAW juga membuat undang-undang yang dikenal dengan Piagam Madinah yang mengatur pemerintahan dan negara Madinah. Dengan demikian, Nabi secara langsung menjadi pemimpin di Madinah. Nah, Islam itu adalah agama perdamaian ya anak ya, makanya bisa menyatukan suku Aus dan suku Khazraj. Nah, mereka disatukan menjadi golongan Ansor. Jadi golongan Ansor itu adalah golongan asli ya, yaitu orang-orang asli penduduk Madinah. Tapi kalau golongan Muhajirin itu adalah pendatang ya, orang Mekah yang datang ke Madinah itu namanya Muhajirin ya. Kalau golongan Ansor ya penduduk Madinah itu sendiri. Nah, kemudian Nabi membentuk suatu negara dan membentuk undang-undang ya, yang supaya bisa menata kehidupan masyarakat Madinah menjadi lebih baik lagi ya. Yaitu namanya undang-undangnya Piagam Madinah. Nah, ini kemudian usaha Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah dalam kegiatan perekonomian adalah mengusahakan perdagangan yang lebih baik. Nah, karena apa? Karena Rasulullah itu adalah sangat berpengalaman ya dalam berdagang sejak masih muda. Nah, sejak masih bersama pamannya yaitu Abu Thalib pernah berdagang ke Syam. Nah, sangat berpengalaman dalam berdagang. Kemudian pernah bekerja sama dengan saudagar wanita yaitu Siti Khadijah. Nah, di situ Nabi Muhammad menjadi seorang
pedagang yang sukses. Nah, kemudian dinikahinya. Terus bagi kaum muhajirin yang mempunyai keahlian dagang, segera memulai untuk berdagang ke pasar. Sementara kaum Ansor segera menggarap lahan pertaniannya bersama kaum muhajirin yang punya keahlian bertani. Kemudian bagi kaum muhajirin yang miskin dan tidak mempunyai keahlian apa-apa, maka Nabi menyediakan tempat tinggal di salah satu serambi Masjid Nabawi, ya. Nah, menyediakan tempat tinggal di salah satu serambi Masjid Nabawi dan kehidupannya ditanggung kaum muslimin yang ekonominya kuat. Mereka itu dikenal dengan nama Ahlus Sufah atau Ahlu As-Sufah yang artinya orang yang berbantalkan pelana kuda untuk tidur. Nah, pelana itu apa sih anak-anak? Pelana itu penyokong yang diikatkan di kuda itu loh anak-anak ya. Ya, penyokong yang diikatkan di kuda. Seumpama sepeda itu sadelnya itu loh anak-anak. Nah, tahu kan ya? Nah, kemudian bersama dengan lancarnya kehidupan ekonomi masyarakat Madinah juga turun beberapa wahyu ya, seperti syariat berdagang, larangan riba, larangan judi, larangan minum arak, anjuran sedekah, perintah zakat, dan perintah puasa. Nah, ini ya wahyu-wahyu yang turun bersamaan dengan lancarnya ekonomi masyarakat Madinah. Kemudian, nah, ada beberapa aturan yang dibuat Rasulullah dalam berdagang, ya. Aturannya apa saja yang dibuat Rasulullah dalam berdagang? Pertama, dilarang bersumpah palsu. Nah, bersumpah-sumpah ini barangnya bagus loh, ini sangat berkualitas, padahal enggak. Nah, itu enggak boleh ya, kita harus kalau menjual sesuatu itu kita harus ngomong apa adanya keadaan barang tersebut, enggak boleh bersumpah palsu. Kemudian membantu yang membutuhkan. Nah, terus tidak boleh menggunakan riba ya. Yang Bu Guru jelaskan tadi, riba itu bunga atau melebihkan kembalian pinjaman ya. Itu tidak boleh ya. Itu sangat-sangat merugikan bagi orang yang meminjam. Kasihan. Terus berdagang dengan benar dan jujur. Terus tidak boleh menimbun barang dan melakukan monopoli. Nah, misalkan menimbun barang, ketika barang ini harganya murah, itu ditimbun, disimpan sampai barang itu harganya mahal. Ketika barang itu harganya mahal, baru dijual. Nah, itu nggak boleh ya, anak-anak ya. Itu juga sangat merugikan orang lain. Terus, dan melakukan monopoli itu juga nggak boleh. Monopoli itu, monopoli itu contohnya dalam suatu pasar, itu cuma ada satu penjual yang menguasai pasar. Nah, itu nggak boleh. Itu juga merugikan penjual-penjual lain. Kasihan ya. Kemudian, nah, ini dengan pembinaan dan pembangunan perekonomian yang lebih baik, maka Madinah menjadi pusat perdagangan di wilayah Jazirah Arab dan agama Islam dapat berkembang dengan pesat dan cepat. Nah, itu ya. Terus, karena bangsa Yahudi sering mengingkari perjanjian Piagam Madinah, akibatnya mereka semua harus meninggalkan Madinah. Nah, ini ya. Bangsa Yahudi itu kenapa kok disuruh meninggalkan Madinah? Karena bangsa Yahudi itu sebenarnya benci ya, benci dan iri terhadap kaum muslimin. Karena kaum muslimin itu sekarang lebih hebat, berkembangnya pesat. Nah, sering menang dalam peperangan. Jadi kaum Yahudi itu iri ya, merasa iri dengki terhadap kaum muslimin. Kemudian sering berbuat onar, mengganggu orang-orang muslim. Nah, jadi Nabi Muhammad menyuruh orang-orang Yahudi untuk meninggalkan Madinah supaya tidak berbuat onar lagi. Ya, padahal di dalam Piagam Madinah itu sudah dituliskan ketetapan-ketetapan yaitu hak dan kewajiban orang Muslim dan non-Muslim. Nah, di dalam Piagam Madinah tersebut, padahal orang-orang Yahudi itu sangat dihormati dan dihargai ya, tapi mereka sendiri yang mengingkarinya. Jadi mereka harus meninggalkan kota Madinah. Nah, sekarang berikutnya, yaitu pembinaan dalam bidang pertahanan.
Nah, Bu Guru jelaskan, pembentukan masyarakat Madinah dapat diartikan sebagai terbentuknya negara Islam. Negara tersebut memiliki unsur-unsur diantaranya sebagai berikut. Nah, unsur-unsur negara Islam yang dibentuk oleh Nabi Muhammad di Madinah itu apa saja? Pertama, Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara. Terus kota Madinah sebagai wilayahnya, piagam Madinah sebagai undang-undang dasarnya, ya. Terus orang Islam, Yahudi, dan penyembah berhala. Ini ada 10 pertanyaan untuk anak-anak, ya, supaya anak-anak tetap ingat dan nggak lupa dari penjelasan Bu Guru ya. Dan bisa dibuat untuk belajar anak-anak di rumah. Jangan lupa soal dan jawabannya ditulis di buku tulis ya, supaya ingat terus. Pertanyaan pertama, sebelum datangnya Islam ke Madinah, keadaan perekonomian Madinah dikuasai oleh orang-orang. Nah, orang-orang apa? Nomor dua, bangsa Arab yang bermusuhan di Madinah adalah suku apa dan suku apa? Nomor tiga, Nabi Muhammad SAW membuat undang-undang yang mengatur pemerintahan dan negara Madinah yang dikenal dengan nomor 4, usaha Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah dalam kegiatan perekonomian adalah nomor 5, bagi kaum muhajirin yang miskin dan tidak mempunyai keahlian apa-apa, Nabi menyediakan tempat tinggal di salah satu serambi Masjid Nabawi. Mereka dikenal dengan kemudian ada 10 pertanyaan ya anak ya. Nah, nomor 6, salah satu aturan dalam berdagang yang diterapkan Rasulullah adalah nomor 7, salah satu unsur terbentuknya negara Islam di Madinah adalah nomor 8, salah satu fungsi piagam Madinah adalah nomor 9, salah satu cara Rasulullah mempertahankan wilayah negara dan menjaga keamanan adalah, yang disebutkan satu-satu aja ya. Nomor 10, dalam mempertahankan dan membela diri dari musuh-musuh Islam, Rasulullah menggunakan dasar yang sangat kuat, yaitu surat apa, ayat berapa, dan surat apa, ayat berapa. Sudah Bu Guru jelaskan semua ya tadi, ada semua di penjelasan guru. Nah, anak-anak, selamat belajar, semoga ilmunya bermanfaat. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.